Kazuya yang tiba-tiba menggila ketika bersentuhan dengan Naoko langsung mencekiknya dengan sekuat tenaga. Tapi ketika Kazuya melihat Naoko yang hampir mati di tangannya, dia langsung panik sehingga dia mencoba untuk melepaskan tangannya dari leher Naoko. Tapi entah kenapa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, seakan otaknya dirantai dengan belenggu besi. Sementara Kazuya bergulat dengan pikirannya, sebuah suara terdengar dari belakang. Suara itu ternyata berasal dari Naruto yang muncul di belakang Kazuya dan anehnya memberinya sebuah solusi agar terbebas dari belenggu yang mengikatnya, yaitu dengan cara memutuskan saraf yang menjadi penghubung antara otak dan tubuhnya, sehingga dia akan bebas dari program yang ditanamkan di otaknya. Hanya saja ada satu resiko, yaitu kematian. Tapi kalau Kazuya tidak melakukan hal itu, maka enzim yang disuntikan ke dalam otaknya akan mengambil alih seluruh tubuhnya, dan Naoko akan dicekiknya sampai mati. Mendengar kalau hanya itu satu-satunya cara agar Naoko selamat, Kazuya tanpa ragu langsung mengambil keputusan untuk mematikan saraf di otaknya. Naoko yang juga mendengar ucapan Naruto jelas tidak rela kalau harus kehilangan Kazuya, sehingga dia memohon padanya agar jangan mengorbankan dirinya. Tapi sayang, permohonan Naoko hanya ditanggapi Kazuya dengan senyuman. Naoko sendiri tidak dapat berbuat apa-apa karena tangan Kazuya masih mencekiknya dengan kuat, sehingga dia hanya bisa menangis. Melihat Kazuya sudah mengambil keputusan, perlahan-lahan bayangan Naruto mulai menghilang. Tanpa disangka-sangka, di balik bayangan Naruto, Babyface sudah berdiri di belakang Kazuya dan langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Pukulan Babyface bertenaga megaton menghantam kepala Kazuya sehingga dia terpental sampai beberapa meter. Babyface dengan polosnya senang sekali karena berhasil menolong mamanya. Tapi bukannya senang, Naoko malah geram dengan ulahnya itu. Dia buru-buru mendekati Kazuya karena takut kalau Kazuya sudah tewas akibat pukulan Babyface yang mengerikan itu. Ternyata Kazuya kepala batu. Maksudnya kepalanya sekeras batu karena dia masih hidup walau sudah menerima pukulan Babyface. Tapi ada yang aneh pada Kazuya. Perilakunya yang tadinya bengis tiba-tiba berubah. Raut wajahnya kembali seperti dulu dan dia langsung mengenali Naoko yang terkejut melihatnya. Siapa yang menyangka kalau pukulan Babyface ternyata membuat otaknya kembali normal. Tentu saja Naoko masih tidak percaya melihat hal itu, sehingga dia mencoba memeriksa Kazuya dengan meraba-raba wajahnya. Tapi Kazuya meyakinkan Naoko kalau dia sudah benar-benar pulih. Sementara Naoko masih menangis di pelukan Kazuya, dia melihat bayangan Naruto yang menatapnya sesaat. Naoko masih tidak percaya kalau Naruto membantu mereka. Padahal semasa di sekolah, dia sangat kejam padanya. Babyface setelah melihat mamanya sudah bersatu kembali dengan papanya, sekarang bingung harus berbuat apa lagi. Hanya ada satu jawaban yang ada di pikiran Naoko, yaitu menghabisi nyawa Saikuroki. Ucapan Naoko jelas membuat Saikuroki berkeringat dingin dan wajahnya langsung pucat. Dia tidak percaya kalau programnya gagal gara-gara Babyface. Hal itu membuat semua pegawainya langsung panik dan berniat kabur dari tempat itu. Tapi semua pintu ternyata tidak bisa dibuka karena Yuki sudah menyabotase semua pintunya. Sementara tim Naoko sedang mencari lokasi Saikuroki, Kazuya yang berjalan di depan mulai kelelahan dan telinganya mengalami pendarahan. Naoko sendiri tidak sadar kalau Kazuya ternyata sudah luka parah akibat pukulan Babyface. Yuki yang semakin bersemangat melihat idolanya bersatu kembali, mulai menggila dengan membuka semua pintu pasien yang sakit jiwa. Tapi dia dibentak oleh detektif Matsui karena menurutnya hal itu tidak penting. Tapi Yuki ternyata punya alasan sendiri. Karena selain untuk bersenang-senang,
Dengan melepaskan semua pasien akan mempermudah bagi Naoko untuk kabur dari klinik Hirayama. Semua pasien sakit jiwa mulai merangkak keluar dari ruangan mereka. Dan hanya hitungan detik saja, seluruh ruangan itu sudah penuh dengan para pasien yang terheran-heran melihat mereka dibebaskan. Kejadian itu memicu kepanikan di antara semua dokter. Tapi Saikuroki malah terlihat sangat tenang. Dia lalu mengeluarkan sebuah ponsel dan mulai menghubungi seseorang. Tapi Yuki langsung melacak ponselnya karena penasaran siapa orang yang dihubungi Saikuroki. Alangkah terkejutnya Yuki ketika tahu kalau yang dihubungi Saikuroki ternyata adalah Ayumi yang dikurung di sebuah bilik. Tidak menyangka kalau akan kedatangan seorang tamu raksasa. Melihat wajah Babyface jelas membuat Ayumi ketakutan setengah mati karena mengira akan dimakannya. Tapi Naoko yang berada di balik pintu mengatakan kalau Babyface tidak akan melukainya. Ternyata selama ini Naoko di dalam hatinya merasa bersalah atas semua siksaan yang dialami Ayumi, sehingga dia meminta maaf dan mengajaknya untuk ikut bergabung dengannya. Belum sempat merespon ucapan Naoko, Ayumi sudah didekati Babyface yang mengulurkan tangannya dan merobek straight jacketnya sehingga dia bebas. Melihat Naoko sudah pergi, Ayumi segera mengejarnya keluar. Ketika melihat Kazuya yang berada di sampingnya, Ayumi mulai terharu mengetahui bagaimana perjuangan Naoko yang luar biasa sampai akhirnya mereka berdua bersatu kembali. Sementara mendoakan agar Naoko dan Kazuya hidup bahagia, tiba-tiba kepalanya meledak, menewaskan Ayumi seketika itu juga. Naoko yang mendengar suara ledakan itu menoleh ke belakang dan tidak menyangka melihat nasib malang yang menimpa Ayumi.